tetap bisa memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan dulu nih Alkitabnya masing-masing. Sebentar kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau sikap doa yang baik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau fokus menyembah Tuhan.
bagi kami saat ini kami mau lebih dalam memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Urapi kami, berkati kami, biar kami boleh lebih lagi dalam memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangannya semua kakak Yeay. Haleluya. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Semangat semuanya. Haleluya. Amin. Semangat di dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, dengar dia panggil nama saya.
Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami hari ini boleh bersekolah minggu sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman. Berkati kami ya Tuhan, berikan telinga kami, berikan hati kami untuk siap mendengarkan firman. Berkati juga Kakak yang menceritakan firman-Mu, supaya kami dapat melakukan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo semuanya, Shalom. Apa kabarnya? Gimana, pada sehat-sehat semua kan? Udah pada mandi belum? Udah sarapan belum? Pagi ini kajian mau cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Siapa yang tahu Tuhan Yesus naik kemana ya? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Terus Tuhan Yesus naik kemana ya? Terus ngapain ya Tuhan Yesus naik ya? Kira-kira ngapain Tuhan Yesus naik ya? Pagi ini kita akan belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Kalau misalnya kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 11, itu ada kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi zaman dulu, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus disalib buat nebus dosa kita, dia bangkit pada hari yang ketiga. Habis itu Tuhan Yesus tinggal di bumi. Nah, habis Tuhan Yesus tinggal di bumi, udah waktunya nih Tuhan Yesus naik ke atas. Tuhan Yesus naik ke atas tuh kemana? Ke rumahnya Tuhan Yesus di surga. Jadi, zaman dulu Tuhan Yesus tuh nyuruh semua murid-muridnya, orang percaya semuanya suruh kumpul di suatu tempat. Nama tempatnya Bukit Zaitun. Zaman dulu belum ada lockdown kayak sekarang. Jadi semuanya murid-muridnya dan orang-orang percaya semuanya boleh kumpul. Mereka kumpul di tempat, tadi apa nama tempatnya? Bukit apa tadi? Bukit Zaitun. Nah, pas sampai di sana, Tuhan Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Setelah Tuhan Yesus bilang kayak gitu, Tuhan Yesus badannya terangkat ke surga. Naik, terangkat ke langit. Gitu. Murid-murid pada bingung, pada bengong semua, pada ngeliatin. Wah, naik ke atas ke langit ya Tuhan Yesus ya. Di atas tuh ada apa ya? Kenapa dia naik ke atas ya? Tuhan Yesus tiba-tiba hilang, ketutupan sama awan-awan, sampai gak kelihatan lagi sama murid-muridnya. Terus murid-muridnya bengong ngeliatin ke atas. Mereka terheran-heran. Wah, Tuhan Yesus naik kemana ya? Kok hilang ketutupan awan-awan ya? Emang di atas ada magnetnya apa gimana ya? Tuhan naik terus sampai ketutupan awan-awan. Ketika murid-murid lagi pada bingung, lagi pada heran-heran ngeliat, wah pada bingung, pada kemana ya Tuhan Yesus ya? Nggak lama, ada 2 orang malaikat datang, pakai baju putih. Malaikatnya bilang gini, hai orang-orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat Yesus yang naik ke surga? Nah, malaikatnya bilang, melihat Yesus yang naik ke surga. Berarti Tuhan Yesus naiknya ke atas tuh kemana? Ke surga. Ke surga. Malaikat juga bilang, nanti Yesus akan datang lagi seperti sekarang Yesus pergi ke surga. Nah, jadi kita tahu sekarang kalau Tuhan Yesus pergi kemana? Tadi perginya kemana? Ke atas tadi kemana? Ke surga. Bener, ke surga. Nah, tapi jangan khawatir. Walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan nanti akan memberikan kita roh penolong untuk jadi teman kita semua. Namanya Roh Kudus. Jadi kita gak sendirian, tetap ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang menemani kita di bumi ini.
Nah, tadi kan kita tahu Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa ya Tuhan Yesus naik ke surga ya? Ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan naik ke surga itu mau menyediakan tempat bagi kita supaya nanti kita di surga juga punya tempat, punya rumah di surga. Nggak cuma di bumi aja sekarang kita punya rumah. Sekarang kita semuanya lagi pada di rumah semua ya, nggak boleh kemana-mana. Nah, Tuhan Yesus juga punya rumah di surga. Dia juga pengen siapin tempat rumahnya itu di surga buat supaya kita juga bisa tempatin. Makanya Tuhan datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Gitu, karena Tuhan tahu di manusia itu nggak bisa lama-lama di bumi. Gitu. Jadi Tuhan akan siapin lagi tempat buat kita nanti di surga. Nah, tapi surga itu bukan sembarangan tempat. Surga itu nggak semua orang bisa masuk surga. Ada surga, ada neraka. Yang kita tahu kalau surga itu tempat yang indah, tempat yang enak. Kalau neraka tempatnya panas, tempatnya nggak bagus. Ada yang mau pergi ke neraka? Pasti semuanya nggak mau kan? Pasti semuanya kita maunya ke surga kan? Nah, makanya Tuhan datang ke bumi untuk menyelamatkan kita semua. Supaya kita nggak binasa, nggak masuk neraka. Tuhan mau nyelamatin kita semua. Semua ini siapa? Semua ini semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Tuhan itu datang sebagai satu-satunya juru selamat. Ingat loh, satu-satunya, bukan salah satunya. Karena di Yohanes 3 ayat 16 Tuhan bilang, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Tuhan sebagai salah satu-satunya juru selamat yang nyelamatin kita. Tuhan mau nyelamatin semua orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tuh yang kayak gimana sih? Nanti Tuhan akan datang lagi ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Tadi kan Tuhan udah terangkat tuh naik ke surga, ya kan? Terus tadi malaikat bilang katanya Tuhan akan datang lagi dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi nanti Tuhan akan datang lagi yang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang benar-benar percaya sama Tuhan. Tuhan akan lihat nih, wah mana ya anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya sama Tuhan, yang benar-benar ngelakuin perintah-perintahnya Tuhan. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih ada kesempatan, kita mau tunjukin bahwa kita hidup sebagai orang-orang yang memang benar-benar percaya sama Tuhan. Orang-orang yang benar-benar percaya itu adalah orang-orang yang melakukan perintahnya Tuhan. Gitu. Apa aja sih perintahnya Tuhan? Ada yang tahu perintahnya Tuhan apa aja? Ya benar, kita mesti saling mengasihi, harus gak boleh nakal, nurut sama orang tua, rajin berdoa, gak boleh berantem sama temen-temennya. Apalagi perintahnya Tuhan. Udah pada tahu semua kan, adik-adik apa aja perintah-perintah Tuhan. Nah, makanya karena Tuhan akan datang lagi untuk menjemput kita semua, ke semua orang yang percaya kepada Tuhan akan diajak ke surga. Pada semuanya pada mau ke surga kan, gak ada yang mau ke neraka kan. Nah, makanya kita mesti hidup sebagai orang yang percaya, yang benar-benar percaya sama Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Kita mau percaya sama Tuhan dengan mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Oke? Oke? Sip. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Banyak di rumah dulu aja. Tetap berdoa supaya keadaannya semakin membaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengar tadi. Nah, saat ini kita menutupnya di dalam doa. Yuk adik-adik semuanya, mari kita melipat tangannya dan tutup matanya. Nanti ikutin Kak Feby berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengar. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengirimkan pribadi-Mu, Roh Kudus,
untuk senantiasa menemani kami, menghibur kami, dan memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat terus tetap percaya kepada Engkau sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.